Halo, Halo, kembali halo. lagi dengan kita Nurse After Work bersama dengan saya yang kali ini membuat intro, Fauzan, dengan teman saya Kevin, seperti biasa. Halo, dengan suara gue yang lagi seksi hari ini. Ya cuaca juga emang lagi kurang bagus sih. Cuaca lagi kurang bagus, jadi mohon Yes. maaf. Ya buat kalian juga ya jaga-jaga kesehatan ya. Oke. Hmm. Untuk kali ini kita bahas yang menyerempet, bukan menyerempet ya, emang game sih. Iya, Tentang gue game karena kita dari kemarin bahasnya selalu manga anime dan movie. Kayaknya game kita jarang banget. Kali ini kita fokusnya untuk yang bahas game ini adalah tentang gacha games. gue mau intervensi Ojan adiksi Genshin nih. Nggak, gue udah nggak gara-gara kemarin ada info dari teman kita karena apa Genshin itu ada malware-nya. Gue kayak Serius? oke, iya iya Gue nggak itu tahu malah. ntar gue oper konten, ntar gue oper ini apa artikelnya. Gue kayak Ah, oke, gue belum main, gue jangan main dulu aja. Tapi kalau gue mau main di HP gue cepet panas. Gue kayak oke, gue pensiun. Gue ini dulu hiatus dulu. ah, hmm, Ini untuk gacha games ini perlu apa ya? Perlu dibedakan di mana gacha games itu kan orang-orang lebih tahunya lebih ke arah gacha di mana kita bermain roulette. hmm, Nah, di mana kalau roulette itu kan sebetulnya kan kalau game banyak ya. Nah, tapi untuk yang kita fokus sekarang ini adalah gacha games yang dimana kita sistem bermainnya itu gue mau pakai satu karakter, gue harus nge-roulette dulu. Nah, itu contohnya itu adalah kayak si apa kayak misalnya kayak Genshin Impact, terus juga yang ya sekarang masih ramai juga FGO, Ark Knight dan GBF atau Grand Blue Fantasy. hmm. Berbeda dengan kan tipe game roulette seperti Dota, CS:GO di mana di situ juga ada sistem roulette tapi mereka lebih ke arah roulette skin. Ya, tapi ya kita nggak bahas juga sih karena itu Ya, elemen gacha juga sih ya. Kayak ada gacha di situ juga sih yang ada. kita sentuh. Cuma mungkin yang lebih kita bedain tuh kayak apa? Game kayak katakan sekarang yang Valorant gitu lah ya. Kayak Ya, dimana lu harus beli karakter tapi ya udah lu ngedrop duit untuk angka yang apa? Ya harganya berapapun di charge atau lu ngedrop duit yes. buat skin tapi nggak ada elemen apa sih yang ngacaknya gitu lah istilahnya Ya, lu nggak ngebuka box atau lu nggak ngebuka pack di mana nanti lu nggak tahu dapatnya apa gitu loh. Uh, atau kalau sekarang juga nggak tahu di sini ada yang main di banyak yang main juga apa enggak. Umapyoy lah tuh, gue lupa. Uma Musume. oh iya, Uma Musume. Itu di mana itu gue bener-bener gue main game itu gue merasakan kayak jadi ternyata judi judi kuda tuh kayak gini ya rasanya. Cuman dibikinnya anim doang. Emang gue ngeliat tuh kehebatannya gacha tuh bisa apa? Bisa gabungin dua mekanik antara perjudian sama cewek anime jadinya yang kombinasi deadly banget. Serius gue kan nyoba kan main Uma Musume gitu kan. Uh, Untuk menyalurkan hasrat gue pengen ngerol gitu kan. uh. Gue pas mainin terus kayak jadi rasanya judi kuda tuh kayak gini kali ya. Aduh kacau. Ini kita balik ke akarnya dulu. Gacha itu setahu gue ya kalau nggak salah itu gacha itu adalah istilah Jepang yang sebetulnya singkatan dari gashapon. Dimana gashapon itu adalah vending machine yang biasanya diisi dengan kapsul-kapsul yang ada isi souvenirnya. Gue bukan bilang mainan karena souvenir, karena juga kadang kan ada ichen gitu-gitu. Nah, di mana kalau gue pernah lihat juga, kayaknya emang Jepang udah terlalu adiksi dengan roulette ini. Jadi sampai kayak mesin gashapon itu berubah ada satu toko isinya mesin gashapon semua. Lo mau ada yang roulette-nya Gundam atau yang roulette-nya Pokemon itu ada semua di sini. Ya, Nah, yang gue sih juga namain sih kayak walaupun gacha di sini kita istilahnya lebih sering di apa di kita ya di timur pakai ya gacha yes, tapi kita juga di sini kita include game-game yang
gue sih contoh kalau mungkin kayak sejenis Dota juga tapi kayak namanya Heroes of the Iya, Storm, yang dia satu jenis yang dimana karakternya ada loot box-nya gitu lah kalau di barat iya. nyebutnya. Tapi Kalau sih ya, di intinya sih timur, sama dengan ah, intinya sih sama dengan kayak lu nge-roll karakter buat yes. Genshin gitu Intinya, lah. intinya sebetulnya kita roulette, ada roulette di dalam game. Hmm. Nah, beda istilahnya kalau di timur ya, Hmm. di developer timur itu sebutannya ya gacha. Kalau misalnya untuk yang di yang di barat itu lebih dikenalnya istilahnya loot box. Ini intronya. Poin-poin utamanya ini, kenapa kita bahas ini? Ya, coba Kevin, gimana? Ya, pertama sih gue mulai khawatir beberapa tahun terakhir sejak Genshin keluar, ada temen gue salah satu yang kelihatannya mulai menghabiskan semakin banyak waktu gitu ya. Gue anonim aja kayak alcoholic anonymous gitu loh. Kayak yang dan gue sih canda, tapi gue juga menurut gue sih nggak cuma satu temen gue ini doang ya, tapi ada banyak sih ya di komunitas gue Ini yang ini suara gue perlu dibikin gini kan? Awalnya saya coba-coba, cuma akhirnya saya ketagihan. Enak. Besok saya lupa lagi. Nggak perlu gitu kan gue ya? nggak, tapi mukanya nanti dihitamin aja gitu. Ya, tapi kayak ini maksudnya sesuatu yang bener-bener gue ngeliat sih kayak ya ada aja temen gue yang bener-bener kayak gue harus bangun jam 2-3 malam buat roll Grand Blue atau gimana. Ada aja gitu temen gue loh yang kayak gitu, yang baik ikut raid atau apa yang kayak itu gue ngerasain itu waktu pas di Bekasi itu. iya. Yang dan gue bukannya gue ngejelekin kualitas dari game gacha ya, karena gue main Genshin, gue seneng gameplaynya Genshin, gue seneng karakter building, tapi kayak yang menurut gue sih kalau elemen gacha itu nggak ada, kayak menurut gue ini bakal jadi game yang super bisa gue bilang masterpiece gitu. Tapi balik lagi, karena dia terlalu ngandelin gacha ya. Jadi waktu pas yang di season awal itu bener-bener gue salah satunya kenapa waktu itu sempet berhenti main agak lama, karena dunianya juga berasa hampa coy. Gue secara story udah kelar, gue mau grinding karakter ya kan, grindingnya bener-bener grinding gitu kan. Lo bayangin gue buat kan, kalau misalnya kan ini lo gacanya kan, kalau misalnya yang lebih lo tahu itu kan gacha karakter dan gacha senjata, dimana lo kayak tadi itu misalnya gacha karakter itu lo mau refining karakter ya lo mesti gacha lagi supaya dapat itu karakter untuk memperkuat karakter. Nah masalahnya, jadi di sini ada sistemnya artefak untuk nge-enhance karakternya. Nah untuk yang lo untuk dapat artefak ini statusnya yang gacha aja. Lo dapat statusnya gacha, terus lo gitu kan sistem biasa, lo udah dapet dapat artefak yang inisial statusnya bagus. Nah ini kan bisa di enhance lagi sampai maksimal, itu aja nggak gacha juga statusnya. Iya. Jadi ada gacha di dalam gacha, itu udah salah satu yang jahat banget. Terlalu banyak variabel di variabel gitu loh, jadi kayak iya. Dan itu sih yang mungkin gue kenapa sih kayak mau ngebahas sih, kayak kenapa sih kok gacha ini bisa kesannya kalau kita ngomong ini kita ngejelek-jelekin gitu ya Jan, tapi iya. gue pun sendiri bukannya nggak pernah ngerasa ya. Gue dulu main Hearthstone dan gue bisa bilang gue ngedrop yang nggak cuma waktu tapi juga duit di situ, gue nggak mau disclose berapa. Dan apa-apanya gue mikir tuh sistem jelek ya, kayak gue pun nggak imun loh dari kayak ikut ada yang kayak gameplay gitu. Dan ini sih yang mau gue ngebahas sih, kayak kenapa sih kok gacha game ini adiktif banget gitu loh, kok kenapa ya susah banget gitu loh, yang baik lo apa gue di sini ikut, yang walaupun kesannya kalau kita sih kayak ngejelek-jelekin melulu gitu ya, kayak ini kok gacha dalam gacha, tapi tetap aja abis ngomong kayak gitu, ya gue main lagi udah 3 jam kagak berhenti gitu loh. Ya, ini lebih kita bahas bukan karena kita mau jelek-jelekin ya tadi kan kayak kata lo, tapi kayak secara subjektif atau objektif itu kita mau lihat secara logisnya apa yang bisa bikin
bisa bikin adiktifnya itu sih poin lo kan tadi. Nah kalau di gue sendiri sih kayak, nah ini yang menurut gue agak kenapa ya? Karena gue seneng game, gue main game buat seneng, tapi buat gacha kenapa? Mungkin setelah gue belajar beberapa taktik-taktik yang umum gacha ini, kenapa gue jadi ngeliatnya kok agak agak jahat juga ya gitu ya, kayak ada istilahnya agak manipulatif gitulah istilahnya gitu. Yes. Yang karena kenapa yang bikin gacha adiktif tuh itu kalau lu belajar psikologi dasar atau gimana, ini aslinya fenomena yang udah lama banget ada, yang dulu udah ditemuin sama ada dulu nama orang namanya B.F. Skinner. Dia bikin sesuatu yang namanya Skinner Box, dimana dia bikin alat gimana buat kondisiin katakan kayak tikus di laboratorium, kalau dia pengen gua atur supaya melakukan suatu aksi tertentu gitu, yang biasanya sih secara conditioning tuh kayak supaya dia mencet tombol, tiap kali mencet tombol dia gua kasih makanan kayak keju gitu loh, yang sederhana gitu kan ya. Jadi kan dia mau mencet tombol gara-gara dia dapet keju terus tiap kali dia mencet tombol. Nah yang tapi ditemuin Skinner menarik, kayak gimana dia bisa misalnya supaya tikusnya lebih semangat mencet tombol, itu ternyata bukan kalau misalnya tiap kali dia pencet itu tikusnya dikasih keju, tapi malah kalau dia bikin tuh random. Kalau misalnya kadang dia mencet tombol dan dia dapat keju, tapi kalau dipencet yang lain dia nggak dapat. Misalnya tiap 3 kali mencet baru dapat, atau tiap 4 kali itu pencet baru dapat. Dan dia nemu kalau ini semakin random, si tikus tuh malah mencetnya semakin banyak. Yang jadi dibilang kayak sistem reward yang di randomize gitu loh. Karena kalau lu nggak tahu secara pasti, beda dengan katakan kalau gua pencet gua tahu gua pasti dapat hadiah. Excitement lo tuh lebih tinggi kalau lu nggak tahu lu pencet sesuatu dan tiba-tiba lu dapat hadiah yang bagus atau enggak gitu loh. Dan ini taktik yang udah lama banget diketahuin kalau lu buat psikologis, dan salah satu yang pertama nge-aplikasi ini buat manusia itu industri perjudian. Dimana kalau lu tahu mesin slot, kayak mesin slot buat ya gambling itu, ya itu pakai kenapa orang tuh bisa adiksi kayak ke slot machine itu ya gara-gara dia itu kayak tiap kali lu masukin duit, lu nggak tahu lu bisa dapat balik atau dapat lebih. Nah itu excitement yang lebih menarik daripada katakan lu main satu game terus reward yang lu dapat tuh jelas kayak gue ngalahin bos ini, gue tahu weapon apa yang bakal gue dapat gitu loh. Lo karena jadi yang lebih dipancing adalah rasa penasaran kita, di mana rasa penasaran ini ngedrive semangat kita buat kayak anjir gila ini kayaknya nanti nextnya gue dapet nih gitu kan, kayak gila gak dapet gitu. Jadi karena si rasa penasaran ini jadi yang mendrive kita buat jalanin terus lebih ke arah situ ya. Jadi jadi dibanding kayak yang kayak oke, gue ngerjain ini nanti gue pasti dapat ini itu mungkin seneng, tapi secara level excitement kayak tadi lo bilang kan, level excitementnya itu beda karena si faktor penasaran ini yang ngebuat hype-nya kita lah. Iya, yang misteri atau lu dapet atau lo enggak, yang intinya ya gambling kan itu ya, kayak jadi kan gitu ya, lo ngerol dadu bagus atau enggak hasilnya. Dan ya itu yang, dan by the way ini kalau untuk di gaming juga bukan sesuatu yang baru ya, kayak dari zaman dulu juga udah banyak dipakai. Cuma yang ngebeda dari gacha adalah sistem randomize ini tuh diduitin gitu loh, dimana lu bisa ditarik duit buat ikut ke sistem itu. Kayak padahal gue kalau katakan ya game lama kayak Diablo atau gue main dulu Borderlands gitu loh ya, yang itu weaponnya ngedropnya pakai sistem yang sama gini. Karena kalau gue ngalahin musuh, gue nggak tahu dapetnya apa, dapet shotgun, dapet assault rifle, atau dapet pistol, gue nggak tahu. Tapi ya itu cuma sistem yang ada di game, dan gue nggak bisa masukin duit sama sekali ke situ buat ngubah hasilnya loh. Beda dengan tapi sistem gacha sekarang kayak gue kalau mau nge-roll karakter di Genshin, gue bisa nge-grind secara in-game, atau gue bisa ngedrop duit dan gue bisa langsung nge-roll katakan 100 kali gitu loh. Dan itu yang menurut gue yang ngebedain dari gacha sekarang loh. Kayak bukannya ini gue bilang taktik yang nggak boleh dipakai sama sekali ya, karena kadang sih bikin menarik game juga sih kalau lu ada tambahin sedikit gini loh. Tapi yang ngebedain adalah kalau zaman dulu tuh ya
ini udah ada di dalam gamenya dan lu nggak bisa masukin duit sama sekali ke situ. Kayak lu bayar ya cuma buat beli gamenya. Tapi kalau sekarang tuh lu bayar supaya buat ngerollnya itu loh. Itu yang menurut gue kalau ini agak manipulatif sih, karena lu manfaatin sistem yang adiksi dan yang adiktif, dan lu coba nge-ekstrak duit dengan manfaatin tuh sistem gitu loh. Iya. Ini gue sambil research juga. Ternyata untuk yang konsep kalau dulu rolling untuk mainan itu udah dari kayak di Monster Rancher ya contohnya, itu udah termasuk salah satu gacha juga ya. Iya, kayak bahkan kayak Pokemon lah, gue bisa bilang Pokemon kan juga gue jalan di rumput, gue nggak tahu apa yang keluar. Iya, apa bakal keluar apa sih, Rattata atau PG atau apa, gue nggak tahu. Cuma ya gue nggak ada dimonetisasi gitu loh, kayak bandingin tiap kali kalau lu main Pokemon, tiap kali lu jalan ke rumput bayar 10.000 supaya buat keluar Pokemon itu atau Pokemon kayak itu yang ngebedain loh kalau atau enggak ini misalnya ini mungkin yang lo tahu, bayar $20 supaya nanti keluar 3 Pokemon burung legenda. Iya. Articuno, Zapdos gitu. Kayak lu ada keluar 10 Pokemon, satu mungkin kesempatan salah satu dari Articuno atau Zapdos atau itu, tapi sisanya mungkin Rattata gitu loh kayak. Tapi juga ini juga menarik juga, ternyata untuk istilah gacha sistem ini juga gue nggak tahu ini bilang, kalau buat gue sih juga belum terlalu lama ya, baru keluarnya itu di 2010 ternyata ya. Iya sih, kayak relatif baru sih, kayak taktiknya sih lama, tapi aslinya sih kalau definisi ya dari zaman dulu sih gue ingat udah ada kayak Maple Story gitu loh, kalau lo inget. Maple Story juga, tapi dulu sih dia kayak apa sih, gue lupa, furniture apa skin gitu yang lu bisa ada sistem gini juga, tapi ya kayak jarang gitu loh selain itu. Makanya ini secara istilahnya aja sih yang baru nongol itu ya yang nongol dari Jepang juga ya, game Dragon Collection itu game social network gitulah. Iya, kayak memang, dan ya menurut gue sih mobile sih ya, mungkin pengaruh banget di situ. Pasti. Ya kayak dimana ya kalau zaman dulu game-game kayak gini cenderung mungkin kalau lebih banyak di PC gitu ya, dan kalau orang nggak punya PC ya agak susah loh lo ikut main game kayak katakan Diablo gitu loh. Mungkin karena gue juga ngeliat arahnya kenapa kayak gacha ini awalnya juga ya kayak kita tahu juga ini mungkin dari yang yang dengan istilah gacha masuk ke PC laptop konsol ini mungkin lebih ke arah Genshin ya pertama kalau yang dari istilah gacha. Tapi kalau misalnya kayak tadi dirunut ke belakang, emang awalnya ke HP di Jepang karena mungkin kalau yang gue lihat juga balik ke ke kebiasaan masyarakat ya, dimana kalau yang Jepang itu kan lebih sibuk, harus berpindah satu tempat ini, otomatis kan kalau laptop atau PC atau konsol kan harus stay di satu tempat. Iya. Nah itu makanya lebih gampang diakses dari HP. Itu juga ternyata ya dasar semua balik lagi yang dipengaruhi ke perilaku sih ya. Iya, emang perilaku gaming Jepang ya kayak ya Monster Hunter aja kayak kita lihat loh, kayak Monster Hunter World secara kritikal orang pada heboh, tapi kayak jujur market Jepang tuh minta Monster Hunter Rise karena mereka mau main di Switch di kereta gitu loh pas mau kerja. Karena zaman dulu kan main MH kayak gitu kan, lo main MH ya di DS atau di PSP gitu loh. Iya. Makanya kalau kalau yang kayak gitu ya makanya juga lebih ditaruhnya juga dulu MH. Gue lupa sih MH awalnya itu di konsol apa di dulu awalnya gue inget sih MH tuh PS2, cuma PS2 kan. Abis itu MH jujur pas awal tuh nggak terlalu laku di PS, terus mereka gue lupa abis itu kayak MH3 beberapa yang pindah ke PSP dan langsung meledak gitu loh. Iya, gara-gara orang 3 portable kalau nggak salah, terus ada 3 portable apa gitu. Dan abis itu sih sejarahnya, kalau lo lihat dari jumlah title sih sekarang lebih banyak MH di mobile daripada di konsol gitu lah. Iya. Cuma ya itu menariknya aja sih kayak dari itu Jepang, dan ya itu sih gue ngeliat itu pengaruh banget sih kayak buat naik game-game kayak kalau gue lihat sih FGO lah yang
pertama hampir mainstream lah gitu lah kalau di Jepang gitu loh ya. Walaupun kalau global mungkin nggak terlalu gitu. Ya itu karena orang mainnya bisa di kereta on the way kerja dan Yes. kalau FGO tuh yang pertama gue lihat itu kayak lo di YouTube gue ingat ada yang kayak orang financial banker kaya di Jepang gitu dia bilang ngabisin kayak $10,000 gitu loh buat apa FGO gitu loh. Yang apa ya kayak udah di fine tune banget sih ini buat nge-target orang-orang yang kerja yang ada duit disposable terus pakai dengan sistem gini loh. Makanya Uh, ya Ya. udah spesifik lah bicaranya. mm-mm. Yang memang naiknya di situ sih gitu kan. Kalau buat lo ini untuk kan tadi kan secara apa ya, secara gacha game ini mengapa adiktifnya kan. Nah, untuk ini efek negatifnya buat lo apa? Ya satu sih gue sih kayak ini manfaatin taktik psikologis banget sih itu yang buat gue khawatir dan jujur kalau buat mayoritas player ya kayak gue sih canda-canda ke lo ya kayak kita adiksi gacha tapi gue sih jujur ya percaya kalau lo atau gue nggak bakal sebodoh kayak gue ngabisin sampai 3 juta atau setengah gaji gue bulan ini buat nge-roll waifu di Genshin gitu loh. Gue sih percaya lo nggak segitu juga sih. Cuma sih kayak ya yang menarik sih kayak tadi yang gue bilang ada kasus kayak orang FGO ngabisin kayak $10,000 buat karakter di Fate Go gitu loh. Yang itu sih kayak satu sih ini paling nge-target tuh orang yang ada kecenderungan untuk lebih gampang kecanduan gitu loh buat kayak gini ya kayak ya gue sih tahu ada orang yang jujur gue ada temen yang seperti itu gue nggak mau mention tapi adalah yang Adalah gue juga yang gabungan itu punya yang FGO kan. ya FGO, FF yang apa sih FF Nexus itu loh gue lupa. Nexus dia juga ya? Iya Nexus dia juga, Hearthstone juga dulu. Kayak adalah kayak gabungan punya disposable income sama personality yang adiktif. Ya mereka jadi cenderung gampang keseret sama gini dan ini asli sesuatu yang menarik sih karena apa sih gue nggak tahu karena apa sih kayak ya perusahaan game nggak pernah ngerilis data-data gini ya tapi kayak ini taktik sih kayak buat apa sih yang buat produk-produk yang adiktif ini kayak gue tuh pernah baca kayak contohnya di industri alkohol gitu loh kayak ternyata di industri alkohol tuh kalau katakan kayak di Inggris di mana mereka harus transparan ke data penjualannya gitu loh karena kan alkohol walaupun legal di Inggris tetap itu apa sih senyawa yang masih dikendaliin ketat gitu ya. Kayak, dan mereka tuh nemuin ada kayak menarik kayak 60% dari penjualan perusahaan alkohol jadi kayak perusahaan bir sama lain-lain gitu itu tuh berasal dari orang yang cenderung punya isu minum berlebihan atau alkoholik lah istilahnya gitu loh. Jadi kayak mayoritas dari profit mereka tuh berasal bukan dari orang yang gue cuma minum bir sekali 2 kali mungkin nggak seminggu atau sebulan tapi dari orang yang punya personality adiktif gitu loh yang bisa kecandu gitu yang dimana kalau gacha sih gue yakin mayoritas dari orang yang gue kenal yang main Genshin sih nggak bakal ngabisin duit sampai jadi masalah keuangan gitu loh ke Genshin gitu gue yakin sih. Cuma tetap ini didesain buat nge-target cari paling banyak profitnya tuh dari ya istilahnya whale itu loh ya yang orang whaling yang bener-bener bakal ngedrop nih game ngabisin duit berlebihan yang bisa langsung nge-roll berjam-jam kagak habis-habis dan ya kalau buat gue secara gue sih agak merasa kayak nggak etis aja loh ya lo kayak kok lu manfaatin orang-orang yang mungkin ada personality yang cenderung gampang kecanduan gini gitu loh. Nah ini poin ini ada 2 sih yang mau gue bahas. Dari yang tadi kan lu bilang kan lumayan dia manipulatif ke taktis psikologis dan juga mencari orang yang kira-kira vulnerable sampai ya dengan isu ya jadinya. Nah, gue ngeliatnya juga ya kayak teman kita itu kayak gue salah satu kata-kata yang paling ingat adalah karena gue yang Hearthstone itu sama Nexus kan gue nggak tahu. Gue tahu kan dari dia parahnya itu kan yang FGO. Gue inget banget dia ngajakin lo, ayo main ini RO nggak? Ragnarok. Oh iya, lu lupa yang Ragnarok.
Lo Oh ingat iya nggak iya apa-apa? inget tuh Iya. yang RO Ayo, rilis ulang itu ya. iya, ayo main Ah. Ragnarok gini-gini. Gue dan lo bilang enggak, malas gue main, lagian ada gacanya juga lo bilang. Hmm. Terus dia bilang enggak kok, tenang aja, ini gacanya lebih manusiawi. Iya. Kayak enggak sih chance-nya lumayan baik yang bahkan kayak gimana ya kayak Iya. istilahnya gue bilang oh iya ini slot ini mesin slot tapi slotnya masih ngasihin lebih baik dari yang Iya. sebelum dari yang lainnya gitu loh Nah, kayak itu udah buat gue udah terlalu sakit sih kayak gitu. Maksudnya kayak lo sampai bisa bikin kayak orang logikanya kan lo dengan apa ya, lo udah ada chance dimana walaupun dibilang chance-nya itu misalnya dari 5% ke 20%, karena kan seingat gue tuh sekitar segituan ya. Lo masih 20% aja itu udah nggak manusiawi aja. iya Lo berarti Iya. misalnya kan 20% itu berarti kan 1/5 ya. 1/5. Berarti lo misalnya dari 5 kali percobaan, lo berarti ada 4 kali kemungkinan gagal. iya Itu aja buat Iya. gue udah nggak manusiawi sih gitu. dan sedihnya buat gue ya kalau lo lihat secara standar umum itu tuh kayak masih bener sih kayak itu gacha yang masih agak baik sih karena kayak contoh aja nih yang baru-baru rilis nih Diablo Immortal lah lo inget kan ya dan ini game barat ya baru bukan game timur kayak kemarin kan ada rilis yang dan itu Diablo Immortal tuh menurut gue bahkan lebih parah dari Genshin gitu loh karena kalau Genshin gue nge-roll dan oke, karakter gitu loh itu aja udah manipulatif kan ya Iya. kayak Diablo Immortal tuh lu kan yang lu pengen farming tuh kan gear gitu ya kayak dapet Iya. senjata atau armor atau apa dan kalau lu nge-roll lu tuh nge-rollnya bukan buat langsung keluar gearnya tapi adanya tuh lu nge-roll ada namanya gemnya tuh naikin persentase buat ngedrop jadi Buset, ini jadi sampai persentasenya juga di gacha juga. iya jadi lu bener-bener tuh kayak bener-bener gacha yang manipulatif banget dan kayak ada yang karena lu bisa, ini kan intinya statistik gitu ya, dan kayak mereka tuh udah bisa ngitung kayak ada yang cuma chances tuh separah 0,1% apa-apa buat ngedrop yang 5 star yang dia bilang tuh kayak kalau lu bayar lu tuh harus ngabisin kayak sekitar $10,000 lebih gitu Iya. buat lu nge-maxin karakter lo Iya. atau kalau lu main tuh kayak bisa main tuh bisa sampai kayak 10 sampai 15 tahun gitu loh kayak Iya. yang secara matematika aja kayak are you kidding me gitu loh kayak Iya. lo expect orang buat ngeruin dan kayak berapa bulan abis rilis tuh kayak ada tahu karena ada ya youtuber yang bener-bener kayak mereka ngabisin kayak $35,000 buat ini terus dibilang oh karakter gue belum max out gitu loh Nah, karena ya namanya chance kan ya 10.000 kan rata-rata gitu loh lo habisin buat max out tapi kalau Rolo jelek kalau ya. rata-rata berarti kan bisa di bawah bisa di atas kan. Nah, syukur bisa di bawah. Kalau lebih kan kita nggak tahu lebihnya berapa, yang kurangnya juga berapa. Tuh, itu satu. Jadi maksud gue sih walaupun dibilangnya oh enggak ini dengan rate gini, buat gue sih itu which one is the better evil aja. Karena maksudnya kenapa gue gitu karena kayak contohnya kayak Genshin kan awal-awal juga dibahasnya juga secara dibandingin dengan FGO ya dibandingin dengan FGO rate-nya lebih baik gitu kan. Cuma waktu pas kesini kayak tadi gue ceritain kayak gitu aja lu mau grinding gitu aja itu lu masih ngegacha gitu. Iya. Nah ya maksudnya ya oke, lo secara rate pool-nya mungkin beda tapi kan ada satu sisi lain yang bikin kayak itu tadi si Genshin nggak taunya ya lo buat grinding biasa aja lo ngegacha juga. Nah itu kan juga harusnya dimasukin ke variabelnya juga gitu, bukan cuma ngeliat si poolnya. Itu satu poin yang mau gue bahas ya. Nah apa ada yang mau lo tambahin? Dan I don't know, gue nggak gambling ya tapi juga yang menurut gue agak gimana ya, gue nggak berjudi tapi kayak intinya kalau lu nge-roll Genshin kan gue masukin duit buat Genshin ya sebagus-bagusnya gue dapat satu karakter tapi tetap aja intinya duit gue udah masuk ke sink gitu ya. Dan sebentar kalau ya ini bukannya gue membenarkan judi ya tapi kalau judi paling nggak gue masih bisa dapat duit gue sebagian balik gitu loh. Kayak gue ngabisin 100.000 gue hilang 50 tapi gue menang 50 lagi ya udahlah ada
gue cuma 50% duit gue habis gitu loh. Sementara kalau lo main game-game ini tuh ya 100% dari duit lo nggak bakal ada yang balik gitu loh. Iya. Kayak Ya lo mau se apa bahasanya? Semaksimal apapun, sebagus apapun hasil pulo gitu. Lo nilai jualnya berapa? Tapi lo pengeluarannya udah berapa untuk mencapai hal itu? Iya. Mungkin kan secara oh iya karakternya udah ada semua yang rarity 5, terus juga senjata juga udah rarity udah enhance yang refine yang kelima juga semua. Tapi ya oke lah lu jual, tapi berapa coba? Iya. Dan lo bandingin dengan pengeluaran lo berapa gitu. Gitu. Itu sih yang poin gua. Nah ini yang poin kedua yang mau gua bahas. Balik ke masalah tadi, sempat lo bilang juga problemnya ini adalah karena didoping dengan whaling kan. Nah whalingnya ini sebetulnya gue yang agak nggak suka dengan, tadi juga udah sempat sebut YouTuber. Lo bikin konten whaling itu sebetulnya kan juga lo udah memberikan kontribusi gitu kan ke si game. Ya dengan lo oke lah lo konten gitu kan, konten lo mungkin dapetnya gede. Tapi kan tetap aja dengan dengan kayak gini ya. Oh ya udah berarti gue tinggal cari cara bikin game yang menarik supaya YouTuber mau ngebahas. Nah nanti pasti kalau dia mau ngebahas pasti kan dia whaling, karena nanti kontennya apa pasti mentok-mentok ngebahas. Oh iya ini ini ada karakter baru, kita nge-pull sampai dapet karakter baru gitu kan. Itu aja kan udah whaling. Lo ngeluarin duitnya nge-pull terus sampai dapet PT gitu kan. Udah gitu nanti pasti kontennya oh ya kita coba maksimalin, nanti kita bandingin statusnya gimana. Itu aja udah nge-whaling. Nah kayak itu udah buat gue sekarang ini yang udah jadi lingkaran setan juga. Mau memperbaikinya juga udah susah karena juga lo ada lahan basahnya, terlepas dari usernya gimana. Lo dari YouTuber sendiri itu whalingnya juga udah gede. Iya. Dan nah ini menarik sih buat lo sebut sih ya, karena baru-baru ini lagi ada kontroversi ini di bukan YouTube tapi Twitch, lo tahu kan ya buat yang streaming. Salah satu kayak streamer terbesar di Twitch baru-baru ini kayak ketahuan gara-gara streamer lain sama ada juga kayak viewer dia yang ngomong kayak ternyata dia tuh nipuin duit dari viewer sama dari sesama streamer yang lain-lain. Bilangnya ya apalah gue perlu bayar listrik atau gue perlu bayar apa dan gak dibalikin gitu. Tapi gara-gara udah cukup banyak orang akhirnya mereka pada ngaku kayak oh iya dia gituin gue juga. Dan taunya dia ngaku ternyata itu duitnya tuh kayak gara-gara dia habis dia masukin buat nge-roll skin di CSGO. Yang ya gimana ya, kayak gue di satu sisi juga ya YouTuber sama streamer ini bikin parah, tapi di sisi lain kita juga nonton orang yang adiksi gitu loh, orang yang mereka sendiri tuh juga bisa gue bilang korban sama nih sistem juga loh, kayak mereka juga udah mungkin merekanya sih secara nggak langsung nggak sadar mereka sendiri ternyata udah adiksi sama kayak gini-ginian. Dan bahkan tuh kayak nyampe baru-baru ini ya, bukan bagian dari yang kontroversi ini, tapi sampai Twitch gara-gara dikritik banyak di konversasi ini, kayak ada yang karena di Twitch lo kan bisa lihat kategori kayak game apa itu yang paling populer gitu ya, kayak League of Legends League of Legends apa Valorant apa CSGO yang paling populer di streaming di platformnya kan ya. Dan ada yang point out tuh kayak salah satu yang paling populer tuh orang main slot online. Hah, seriusan? Kok kocak banget? Iya, dan kayak emang banyak yang, dan itu banyak kayak streamer gede di Twitch yang main tuh tadinya tuh mereka gamer serius, tapi game yang kayak Overwatch yang tadi ada loot box atau apa yang entah kenapa mereka jadi ngarahnya abis itu kayak main ke slot gitu loh. Dan baru-baru ini akhirnya Twitch karena backlash-nya cukup ketat akhirnya mutusin kayak ya lu nggak boleh lagi kalau slot langsung gitu ya, kalau yang loot box atau apa masih itu, tapi kayak kalau slot langsung lu nggak boleh lagi main di platform Twitch gitu loh. Yang ya menurut gue sih ya bener, tapi kayak ya kenapa ini kok bertahun-tahun boleh gitu loh. Iya. Yang ini juga lo nunggu ada problem dulu baru akhirnya diblokir. Yang bener-bener kayak agak out of control gitu loh. Dan ya gimana ya, ada kok mungkin sih ya
korelasi bukan berarti kosasi gitu loh. Cuma kayak ada hubungan loh antara orang yang main game-game gacha sama loot box sama orang yang punya personality bisa adiksi main gambling gitu loh, kayak I don't know, gue bukan psikologis mungkin kayak, tapi mungkin kalau lo ada yang mau bikin apa sih S3 psikologi mungkin bisa lakukan riset di situ. Karena sebetulnya di bahasan yang menarik gitu kayak gue juga bingung maksudnya kenapa sih kok gacha itu sebegitu menariknya gitu. Karena ya gue sendiri gitu. Oke lah. Dan kayak gue sebetulnya sih gacha itu juga bukan cuman apa ya bahasa gue ya. Bukan cuman kayak Genshin itu bukan cuman ngabisin uang kita lah bahasanya. Itu tapi kayak gue kan awal-awal kan free to play juga kan. Gue memaksimalkan main gue supaya bisa hasilnya maksimal. Itu gue sampai kan gue kan ada energinya gitu yang tadi farming artefak. Gue sampai gini, oh ini kalau misalnya ini energinya gue pakai habis itu nanti 4 jam. Jadi tiap 4 jam sekali gue harus main ngabisin energi. Gue sampai kadang waktu itu pernah sampai bikin alarm sekitar jam 2 jam 3 jam 4 gitu. Itu buat main lagi gue. Terus nanti tidur lagi cuma buat ngabisin energi. Jadi sebetulnya kayak ada ya kayak Genshin ini, jadi bukan cuma ngabisin duit gue juga, tapi gue juga ngabisin waktu gue juga sebenarnya. Iya, dan kenapa mereka ngedesainnya gitu sih, Jen? Karena menarik juga lo poin gitu, karena satu metrik yang jelas karena ada yang namanya GDC loh, yang Game Developer Conference, di mana mereka ngomong kayak gini-gini, terbuka, di mana lu coba aja cari slide-nya, banyak mereka itu kalau bikin kayak conference game developer, ini taktik tahu kayak salah satu metrik yang kalau buat game free to play gitu loh, kayak lu pengen konversi orang yang masuk game secara gratis ke orang yang bayar buat game itu, salah satu metrik yang paling gampang itu semakin lama dia main, semakin tinggi kemungkinan dia ngabisin duit di game itu loh. Jadi ada insentif dari developer buat bikin nih game segrindy sama semakan waktu lo banget gitu loh. Karena alasan mereka ngasih nih game free to play itu bukan buat supaya semua orang bisa main juga loh, tapi kayak supaya lu masuk dulu ke sistem mereka dan nanti baru di situ mereka coba kait lo supaya lo ngabisin duit di game gitu. Iya, sistem slippery slope lah. Iya, kayak ada selama udah kegelincir udah terus turun. Iya, dan ada apa sih istilahnya kalau gue belajar bisnis ada namanya sunk cost fallacy. Jadi kayak ini cara pemikiran salah, di mana kalau lu udah main game katakan 30 jam gitu loh, kayak lu kan rasa lu udah nge-invest sesuatu di situ loh, walaupun secara duit lu belum ada, dan rasanya kalau lu nggak puas kayak aduh gue udah main 30 jam tapi karakter gue belum ke max out nih ya udahlah gue ngabisin duit biar nge-skip wong gue udah main 30 jam juga gitu loh, kayak udah nanggung lah. Udah selalu nanggung kalau lah. kalau kita ya udah lo udah nanggung. Nah itu yang lu malah ngedouble down bukannya lu tarik keluar. Nah itu salah satu yang mereka manfaatin juga loh. Tapi sistem judi gini ya masih dibolehin ya, karena kan sebetulnya itu kan judi online gitu. Nah itu sih yang agak, nah ini menarik sih topik kayak kenapa sih ya kok gacha ini boleh gitu loh yang dan itu gue pernah menarik, ada namanya content creator namanya video game lawyer, jadi beneran dia tuh pengacara tapi yang hobi main game gitu loh. Dan dia nge-breakdown ini tentang gacha-gacha gini yang dan menurut dia sih menarik, kayak salah satu dia bilang tuh ini tergantung dari di mana gacha ini negara apa, karena definisi judi itu kayak beda-beda tiap negara gitu loh. Yang umumnya sih sama, kayak definisi judi itu ada suatu permainan di mana lu masukin duit dan ada kemungkinan lu bisa untung gitu loh, lu bisa dapat duit kembali gitu ya. Kalau judi kan gitu ya, lu main slot, lu masukin satu koin mungkin bisa menang 10 atau 100 gitu ya. Nah definisi untung tapi itu agak sedikit beda-beda tiap negara. Iya, karena kalau katakan slot jelas lah, gue masukin duit $10 gue menang 100 gitu ya. Itu jelas judi. Tapi katakan kalau gue main Genshin dan gue masukin duit, gue menang karakter 5 star. Itu apa ada nilai finansialnya? Nah
Nah itu tergantung dari definisi untung, karena kalau banyak negara misalnya ini bukan duit langsung, secara definisi itu bukan untung. Lu bayar buat sesuatu, lu dapat sesuatu, itu bukan judi gitu loh. Yang Nah tapi ada beberapa negara juga kayak contohnya Belgia gitu loh. Mereka tetap definisi ini untung karena mereka bilang ya bisa aja lu ngejual account lo secara apa? Misalnya gue menang Genshin, gue dapet karakter 5 star, terus kayak gue pergi ke eBay atau apa, gue jual nih karakter buat berapa, kan gue bisa untung di situ ya. Iya. Ada kayak negara kayak berapa kayak Belgia bilang, oke ini gambling, tetap ini gambling. Udah lebih tegas ya. Udah lebih tegas, tapi kayak banyak negara yang lain kayak contohnya Inggris baru-baru ini loh, kayak Inggris itu ada dari parlemennya itu lakuin investigasi, mereka bilang ini pakai taktik, banyak yang dipakai taktik perjudian, tapi secara definisi hukum ini bukan perjudian. Jadi mereka lolos karena teknikalitas bahasa hukum gitu loh, yang ya itu ini kayak lu mungkin kenapa makanya kalau contohnya lu nggak pernah mikir apa kayak kenapa di Genshin kalau lu menang karakter 5 star, kenapa lu nggak boleh katakan gue punya akun Genshin juga, Jan trading sama gue deh buat karakter 5 star itu, kata gue trading lah sama lo. Salah satu alasan mereka nge-lock trading itu supaya karena kalau lo trading kan bisa aja itu gue ciptain market di mana lo trading karakternya ke gue deh terus gue bayar lo duit. Iya. Nah itu Jadi, bisa kayak karena kalau itu udah secara cash out asli gitu kan. Berarti ada lu udah jadi menominalkan karakter itu. Nah, di mana kalau misalnya lu ya makanya gue tadi ngeliat pola logikanya bisa sih. Karena misalnya itu tadi kan dengan poin. Misalnya gue dapet 5 star gitu kan. Emang untung gitu? Ya untung lah. Karena gue pengen, pasti kan gitu. Secara keinginan manusia itu kan secara valuasinya beda-beda. Nah itu jadi yang argumen untuk orang yang mau itu sangat berharga, tapi kalau orang yang kamu kayak nggak ada harganya, itu jadi poin abu-abu yang dijadiin sebagai argumen kalau misalnya tadi diinvestigasi. Cuman kalau udah secara ada nominal angka, lo udah jadi apa ya? Lo udah dikunci ini. Oh, misalnya ini karakternya seharga segini ya udah. Nah, udah kayak gitu lo udah jelas hitam apa putihnya, nggak abu-abu lagi. Nah, di situ yang jadi bahaya, makanya yang hindari itu kan. Iya, makanya kalau lihat kayak dan dulu tuh kayak contohnya Valve gitu ya, yang punya CS Counter Strike. Iya. Walaupun nggak langsung mereka katakan pernah ada peringatan karena mereka lu bisa trading skin di CS:GO loh kan. Dan mereka tuh pernah kena peringatan sama pemerintah Amerika loh kayak oke, sekarang ini gue nggak regulasi, tapi kalau lu nggak ketatin nih market, mungkin gue terpaksa harus regulasi ini. Gue bilang gambling. Itu kenapa makanya kayak Valve kalau lihat beberapa tahun terakhir tuh kayak side trading. Jadi kayak kalau lu trading di skin di Steam ya lu cuma trading gue punya skin gue kasih ke lo atau gimana gitu loh. Tapi kan lu tentu aja bisa dari luar kayak gue transfer duit ke lo kan. Iya. Nah itu biasanya zaman dulu tuh kayak gitu tuh pakai ada market di pihak ketiga gitu loh. Jadi ada yang website di luar kayak iya. Gue mau ngejual ini terus nanti nge-link Steam account gitu. Dan kayak berapa tahun terakhir nih Valve mulai ketatin itu kayak website-website gitu karena mereka dapat peringatan itu. Dan udah ada beberapa kontroversi gitu loh, kayak dibilang CS:GO tuh jual skinnya tuh gambling gitu loh. Dan ini sesuatu yang bahkan nggak pengaruh ke gameplay gitu loh, karena cuma skin gitu loh. Iya sih, emang sebetulnya sih emang skin doang. Cuman ya namanya orang kalau kosmetik gitu kadang ya tetep aja sih. Yang ya bahasa hukumnya menarik sih, kayak karena ada juga yang argumen mungkin sih berapa kayak bilang ya gimana kalau game trading card gitu loh, kayak apa zaman dulu lah gue main Yu-Gi-Oh kan aslinya juga kayak gitu ya, kayak gue beli pack, gue nggak tahu kartunya apa kan ya, karena random gitu ya. Dan menarik tuh, gue pernah dengar video game lawyer, dia bilang kayak gitu aslinya zaman dulu tuh kayak game trading card gini tuh juga udah pernah dimasuk ranah hukum gitu loh, pernah ada yang nuntut gitu loh. Iya. Bilang, kayak dulu baseball card tuh pernah ada kasusnya gitu loh. Oh, kayak, baseball card itu pernah dikasus ya? Pernah dikasihin dan dibilang gambling dan video game lawyer, tapi untungnya waktu itu perusahaan baseball cardnya bisa buktiin, dia bilang
alasannya sih kalau nggak salah tuh, jadi ini bukan gambling karena kalau lu bayar, walaupun katakan lu nggak dapet kartu yang langka, lu masih dapet sesuatu. Dan itu bedanya dari mesin slot loh. Dimana kalau mesin slot gue masukin, kalah ya kalah. Duit gue kesedot gitu loh. Sementara kalau gue apa? Kalau gue kartu baseball gue beli pack, tetap kan gue dapet kartu lain walaupun mungkin kartunya worthless semua atau ada satu kartu yang tinggi dan itu dibilang nggak bersalah. Tapi kalau kata video game lawyer itu menariknya, untuk hukum Amerika tuh kayak presiden dari kasus sebelum tuh penting gitu loh. Jadi kalau ada kasus yang serupa itu bisa pengaruhin kasus berikutnya. Cuma dia bilang tuh kayak kalau ada satu orang aja yang ngajuin banding dan ada juri yang nggak setuju sama keputusan ini, semua basis hukumnya ini bisa hilang karena ini nggak ketulis langsung nggak ketulis langsung di bahasa hukum ya, cuma ada keputusan kasus gitu loh. Dan dia bilang tuh kayak aslinya secara hukum tuh kayak ini tuh juga abu-abu gitu loh. Yang ya itu menarik, dan dia bilang tuh kayak itu cuma di Amerika ya, kalau di negara lain ya beda-beda sendiri gitu loh. Kayak ya Belgia makanya tetap bisa bilang komisi gambling yang nentuin komisi perjudian. Kayak ada komisi yang regulasi kasino sama lain. Kalau mereka bilang ini gambling ya gambling, tapi tergantung negara mana ya caranya bisa beda-beda gitu loh. Iya. Dan ya pinter aja ini gacha sih, kayak kenapa lo kalau kalau buka pack lo tetap dapat sesuatu, kayak oh lu nggak dapat apa-apa misalnya lu buka pack itu kan, nggak ada yang kayak gitu juga kan Genshin. Iya. Nah itu juga ada yang banyak bilang ya ini mungkin juga supaya ikut argumen dari kartu baseball itu loh. Kayak sih, benar. supaya lu kalau ditanya di pengadilan, nggak kok lu nggak gambling karena lu tetap dapat sesuatu gitu loh. Jadi lu nggak pernah rugi, lu beli produk gitu loh. Yang lo ngeluarin duit pasti dapat uang, cuman bedanya yang didapatnya belum tentu yang lo sesuai mauin gitu kan. Ngehe sih. Iya. Yang menarik tapi di sisi lain gue juga begitu kayak gini, kayak oh my god, gue baru nyadar banyak banget gitu loh tentang sistem gacha nih. Kenapa didesainnya gini loh? Mana? Masih ada poin yang mau dibahas? Kalau dari gue sih tadi itu poin-poin utama itu sih. Ya utama sih ya gue kalau melihat aja sih kayak, tapi sih tren juga sih, dan kayak ini gue bahas ini juga karena apa sih, kayak karena tren nih kalau gue lihat gacha nih menariknya sih kalau gue lihat nih gacha kelihatannya mungkin agak mulai turun karena beberapa negara udah mulai ada yang ngejar juga sih kalau gue lihat sekarang. Kayak bahkan makanya lo kalau lihat kayak game Valorant ya relatif baru gitu kan ya. Mereka itu kan nggak rilis sama sekali, nggak ada gacha atau loot boxnya gitu loh, kayak ya skinnya sih mahal banget. Jujur bejimbung gue lihat skin buat pistol di situ mahal banget gitu loh. Lu bisa beli skin yang harganya ratusan ribu buat skin pistol doang. Buset. Cuma nggak ada gacanya. Kalau lu beli skin ya pasti dapat skin itu gitu loh. Tapi atau lu pakai battle pass gitu loh. Battle pass di mana ya lu tau kan, misalnya gue bayar $10 buat 3 bulan, dan kalau gue main gue tuh nge-unlock reward gitu loh. Iya. Lo perbanyakin main, unlocknya makin banyak gitu kan. Dan ini kenapa kalau gue lihat kayak kenapa pada ganti ke sistem-sistem gini, itu bukan gara-gara lebih untung ya, tapi gara-gara banyak yang udah mulai takut gacha nih diregulasi, terutama kalau kayak di Eropa gitu loh. Kayak kontroversinya kayak mulai dari berapa tahun lalu, lu inget ada Star Wars bikin Battlefront 2 gitu. Iya, itu loot box-nya di amuk masa itu. Iya, dimana kayak dibilang lu buat dapet Darth Vader tuh harus ngabisin berapa ratus $, atau mainin berapa jam. Nah itu karena brandnya Star Wars ya kayak global gitu ya, Star Wars kan di semua dunia gitu ya. Nah itu tuh bikin banyak banget regulator langsung ngeliat seluruh dunia yang kayak contohnya Spanyol baru-baru ini ngeluarin khusus undang-undang buat ini, karena mereka bilang secara undang-undang gacha tuh bukan gambling, tapi mereka ngeluarin khusus yang mereka sebut sih game dengan mekanik yang di randomize yang bisa lu monetisasi. Jadi jelas ini spesifik ngejar gacha gitu loh. Iya benar. Dimana mereka regulasi itu, dan kalau lu tau kan Spanyol itu bagian Uni Eropa ya, dan kalau ada satu negara Uni Eropa yang ngeluarin undang-undang, itu cenderung bisa di copy paste sama negara-negara lain gitu loh.
Dan kayak Belgia tadi kayak udah dibilang udah ada komisinya yang nggak setuju. Kayak Belanda juga lagi ada ribut ini kasus sama FIFA, EA gitu loh. Kayak buat ada Ultimate Team gimana lu sama ngegacha pemain bola gitu loh. Akhirnya udah ini ya, udah makin diramein lagi. Tapi juga sebetulnya di dalam Battle Pass-nya itu kan ada case-nya dia kalau saya ingat dulu. Ya sebenarnya ya tetap ada roulette-nya juga jadi. Nah itu yang mereka ilangin sih kalau gue lihat karena Battle Pass kalau gue lihat sekarang ya kayak contoh nih Overwatch kan ngeluarin Overwatch 2 ya. Dan mereka tuh langsung transparan kayak Battle Pass-nya tuh ada 80 level dan reward yang lu dapet tuh apaan aja lo buat tiap tier gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada random gitu loh. Enggak, kalau dari beberapa yang gue mainin kayak waktu CDM ya. Itu sistemnya kan ada apa itu tadi namanya? Battle Pass juga kan. Nah, sistem Battle Pass itu kan gitu kan. Tier 1 sampai kayak tadi lu contohnya 80 kan. Nah di per tier berapa tuh kalau nggak salah per 5 atau per berapa itu nanti ada case yang isinya ya skin tadi itu. Ada yang udah pasti dapat skin, tapi kalau level tier bawah tuh biasanya masih dapatnya case. Dimana kalau case itu ya keluarnya random. Iya, yang kalau game lama sih gue lihat mereka mungkin masih selama ini belum diregulasi, gue mau pakai terus sih supaya bisa ya intinya nge-cash out duit sebanyak gue bisa lah komparah duit dulu. Cuma kalau yang ini sih gue lihat lebih game yang rilis relatif baru sih, kayak Battle Pass mereka tuh relatif ngurangin loot box gitu loh. Tapi kayak contohnya Apex gitu loh ya. Apex kan udah agak lebih lama ya. Itu masih ada loot box sih setahu gue gitu loh. Cuma kayak game yang 2 tahun terakhir gitu loh, yang kayak Valorant sama ini Overwatch 2 gue lihat. Bahkan Overwatch 2 nih kayak loot box nih kayak Overwatch 1 kan loot box gitu ya. Itu loot boxnya langsung dihilangin. Gitu. Dimana orang tuh kayak bingung kayak Overwatch 2 tuh jadi kayak sekarang Overwatch 1-nya tuh di-delete dan kliennya itu bakal jadi Overwatch 2 gara-gara gratis. Cuma kalau lu player Overwatch 1 tuh lu kayak nge-unlock banyak gitu lah. Yang orang tuh kayak pada bingung kayak, lah buat apa lu nge-delete Overwatch 1? Nah itu banyak yang duga tuh supaya mereka nge-deletein sistem loot box itu loh. Oh iya. Supaya mereka nggak mau kena regulator gitu. Kira-kira untuk yang sekarang bahasannya gitu sih ya. Ya tahu dari lo harapannya gimana untuk game gacha? Apakah benar-benar hilang atau kalau bisa rate-nya dimanusiawikan atau gimana? Ya kalau gua sih secara personal jujur gua nggak terlalu terganggu sih kalau main game gacha gitu ya dengan ada role gitu. Dan gue juga hampir nggak pernah ngabisin duit gitu loh, yang ya paling nggak duitnya nyampe angkanya gila-gila banget lah. Iya. Cuma ya secara begitu kayak gue ngeriset ini terus kayak gue denger argumennya kayak ya sih ini agak predatory gitu loh sistemnya, dan kalau orang yang punya kecenderungan sifat yang gampang kecandu gitu loh. Iya. Menurut gue ya buat mereka itu ini sistem yang manfaatin banget sih orang-orang gitu. Dan ya mungkin sih kayak gue juga nggak terlalu seneng sistem Battle Pass sih, gue ada problemnya sendiri di situ. Tapi ya secara etis iya sih, kayak mungkin lebih mending pindah ke Battle Pass dan loot box sama gacha nih kita tinggalin aja lah, kayak terlalu banyak faktor yang dibikin random gitu loh. Karena gimana pun juga sekarang itu kan budayanya ya, yang gue lihat dari user game sekarang itu kan pay to win. Kita nggak bisa ngehilanginnya itu kan biasanya kan duit sampingannya si developer. Karena ya balik tadi udah ini, jadi ya kalau bisa sih lebih ya kalau bisa agak dimanusiawikan lah gitu. Iya. Kayak kalau pay to win sih isu lebih ribet lagi sih ya, karena masalahnya kalau gacha tuh bukan pay to win, lu pay buat kesempatan mungkin menang gitu loh. Kayak lebih evilnya itu sih, kalau lu pay terus lu pasti menang, ya udah lu nyebelin, tapi yang lu bayar harganya sesuai lah dengan apa yang lu dapat gitu loh. Ini lu bayar buat sesuatu yang nggak jelas gitu.
Tapi secara keseluruhan sih jatuhnya emang ke pay to win. Tapi ini Ah, agak-agak nyerempet keluar karena ya balik lagi ke usernya. balik ke usernya Give gitu good ya. lah. Ah, Give good. Usernya bahasanya ya bodoh juga ya lo udah willing berapa banyak pun ya mainnya bego ya udah sampah aja. Tapi gue yang lucu yang Diablo Diablo Immortal baru-baru ini cerita pendek aja sih kayak Ah, karena ada satu YouTuber yang nge-whaling dia bilang sampai habis kayak $38.000 gitu buat itu. hmm. Terus dia kayak nge-defend dia bilang, "Ini game tuh gak pay to win." Terus kayak habis sebulan main, dia bilang dia tuh matchmaking nggak bisa ketemu match gara-gara dia bilang skill rating dia di PvP-nya udah ketinggian. Jadi dia apa ngabisin duit saking banyak jadi nggak ada yang selevel sama dia. Oh my god. Aduh, kocak banget anjir. Maksudnya Uh, ya itu udah ke habitnya kita juga gitu loh. uh, Ya mayoritas lah gue bilang. hmm, Udah ya udah lumayan juga lah bahasan kita ya. hmm. Ini untuk yang gacha ini. Ya semoga untuk kalian yang dengerin juga ini salah satu apa ya, bahan bahan Terbuka pikiran mata lah. lah ya. Iya. Kita nggak ngelarang cuma maksudnya ya lu lebih apa ya sih bahasanya Ya. Ya lebih perhatiin aja lah pengeluaran iya lo kalau main iya game-game ini karena ada taktik-taktik di dalamnya yang emang didesain lah buat lo buat lo lo ngeluarin dong. lo lebih responsibel sama Uh, uang yang lo punya terlepas mungkin lo emang sanggup buat milling ya serah sih cuman ya kalau buat gue ya coba lebih responsibel coba dipikirin gue nggak melarang buat sama sekali cuman ya mungkin sekali dua kali ya Iya, karena gue juga gue pengen ngebahas ini salah satunya karena kayak sekarang makin sering rasanya gue ngebaca berita yang bilang orang tua marah anaknya ngabisin berapa jumlah duit buat game iya apa gitu loh yang. iya Nah itu yang kadang gue lebih apa? Oh iya ini game juga buat anak-anak sih itu satu aspek yang juga kita nggak ngebahas sih tadi. maksudnya dengan lo udah bisa responsibel dengan keuangan lo sendiri dengan pola kayak gini karena ini juga pola ini ya kayak tadi gue bilang ini udah mayoritas pola-pola lo nge-cash untuk game gitu ya mungkin bisa lo dengan terlatih responsibel dengan pengeluaran lo ya nanti mungkin lo bisa ngajarin anak lo atau saudara lo itu untuk ya lebih bisa mengontrol diri kalau untuk bermain game yang ngeluarin oke itu sih dari gue ada poin tambahan dari Bapak Kevin sama dari gue juga sudah cukup oke ya sekian dari kita buat kalian yang mendengarin ya jaga-jaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak jelas banget ya, setengah hari terik setengah hari berikutnya hujan badai kalau di tempat gua sama di tempat gue juga jadi jangan jadi seperti gue. Oke kita aja dari gua oh iya walau gue mohon maaf untuk yang Spotify belum update tapi target gue sih mumpung gue balik cuti ini nanti gue kelarin sih ya untuk yang Spotify ya bisa didengar di Spotify kita dan juga untuk kalau ada yang mau masukkan tentang bahasan kita hari ini ya bisa di komen atau ya di like gitu. Nanti bisa kita ngobrol. Oke sekian dari gua bye bye.